Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga Bajem Surya Kasih Tembilahan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan Alkitab kita dan kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 26. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26. Jikalau kita semua sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Sang Sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari Minggu kemarin kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus bagi kami. Kiranya ya Tuhan, kebangkitan Kristus di dalam hidup kami dapat membawa kesempatan baru, harapan baru, bahkan pembaharuan hidup, sehingga kami umat-Mu dapat menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami pun rindu untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami belajar tentang firman-Mu, kami semakin diberikan hikmat dan kemampuan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca Alkitab. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26 demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa-masa Paskah atau Minggu Paskah ini, di dalam ibadah keluarga kita kembali merenungkan janji Tuhan bagi kita ketika Ia telah dimuliakan oleh Allah Bapa di sorga. Kita melihat dalam pembacaan kita yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Siapa penghibur itu? Itu adalah Roh Kudus. Oleh karena itu di dalam perjalanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal 14, ketika Yesus mempersiapkan para murid untuk menerima pengutusannya ketika Ia akan menderita sengsara lalu kemudian dimuliakan oleh Allah, maka Ia mempersiapkan murid itu dengan sebegitu baiknya. Oleh karena itu setiap murid, kita lihat di sini, bertanya kepada Yesus, jika Ia pergi, apa yang akan terjadi kepada mereka? Dan Yesus katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan dikatakan bahwa Ia akan memberikan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan para murid untuk terus melanjutkan karya pelayanan yang sudah Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman ini kita melihat bahwa peran Roh Kudus begitu ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ketika Ia akan meninggalkan para muridnya ini, Ia menyadari bahwa para muridnya yang adalah manusia, mereka adalah orang yang rapuh, mereka mudah khawatir, mereka mudah gelisah, mereka takut gagal, sehingga ketika Yesus hendak pergi, Ia memberikan janji kepada muridnya bahwa mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu gelisah. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk diam di antara mereka. Dan menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman ini kita dapat melihat siapa orang-orang yang dapat menerima Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang mau melakukan segala perintah Tuhan. Jadi kalau sebagai orang Kristen kita katakan kita mencintai Tuhan tapi kita tidak mau melakukan perintahnya, maka tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan iman kita pun tidak akan bertumbuh seturut apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu sebagai orang beriman perlu bagi kita untuk menjadi orang yang taat dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kebangkitan Kristus kita yakini sebagai kebangkitan yang membawa kemenangan bagi kita. Dan di dalam kebangkitan itu ada harapan baru, kesempatan baru bagi kita untuk memperbaharui diri menjadi umat Allah yang semakin berkenan di hadapannya. Kalau kita menganggap bahwa kebangkitan Kristus adalah kesempatan baru, harapan baru bagi kita sebagai orang beriman untuk hidup semakin berkenan di dalam Tuhan, maka sebagai orang beriman kita harus membuka diri kita untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita. Caranya bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Caranya adalah kita perlu mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dan kita mau melakukan apa yang menjadi perintahnya dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi perintah Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Tentu Tuhan selalu berfirman untuk kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Begitupun Tuhan berfirman bagi kita untuk kita dapat hidup di tengah-tengah dunia ini untuk melayani sesama kita. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, ketika kita mau
Katakan kita mengasihi Tuhan dan mengikuti segala perintahnya, maka kita juga harus mau mengasihi sesama dan hidup melayani sesama yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita masih tidak mau mengasihi sesama kita atau tidak mau melayani sesama kita, dan kita masih mementingkan diri kita sendiri, maka tidak akan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah kita menjadi umat yang betul-betul menyadari bahwa Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengirimkan Roh Kudus bagi kita yang juga mengasihi Dia untuk hidup berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, kita pun harus mau mengasihi sesama dan melayani sesama yang ada di sekeliling kita. Jangan lagi kita menjadi orang yang keras hati atau menjadi orang yang berlarut-larut gitu ya, menganggap bahwa kita ada di dalam pergumulan sehingga kita tidak bisa mengasihi sesama. Tapi melalui kebangkitan Kristus kita percaya bahwa kita sudah dipulihkan. Karena kita sudah dipulihkan, maka marilah kita juga menjadi pemulih bagi sesama kita. Bagaimana caranya menjadi pemulih bagi sesama kita? Kita datang kepada mereka yang sakit. Kita mendengarkan orang yang sedang berduka, orang yang sedang sedih, atau kita menjadi teman bagi mereka yang kesepian. Itu adalah bukti kasih dan bukti kita sebagai umat beriman. Kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan terlebih lagi sebagai orang yang sudah dipulihkan, kita terus meneruskan lilin yang sudah Tuhan nyalakan dalam diri kita dengan kita menjadi pemulih bagi sesama kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita hidup untuk terus mengasihi sesama dan melayani sesama yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam diri kita dan memampukan kita untuk melakukan firman dan kehendak Tuhan. Amin.